Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, hari ini saya ingin bahas tentang yakin ya teman-teman semuanya. Hari ini kita bahas tentang yakin. Yakin dengan kuasa Allah, yakin dengan keajaiban, bahwa keajaiban itu ada dan nyata dan semuanya itu datang dari Allah. Ilmu yakin ini sangat penting teman-teman semuanya. Ya, tapi sebelum itu seperti biasa ya, sebelum materi, jika Anda punya keinginan, punya hajat, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Dan saya tetap selalu mendoakan buat Anda semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya ya. Terus saat ini yang lagi berjuang untuk lunas hutang, saya doakan Bismillah ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, insyaallah hutangnya lunas. Insya Allah lunas, hidupmu dimuliakan sama Allah, dimudahkan sama Allah, rezeki dilancarkan, kebaikan untuk dunia dan akhirat untuk kita semua teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semuanya, seperti di awal tadi saya katakan hari ini kita bahas tentang yakin. Nah, tonton video ini hingga akhir supaya Anda paham, nanti saya kasih tahu juga caranya bagaimana untuk melatih agar kita yakin pada janji Allah, yakin dengan kekuasaan Allah, yakin bahwa kamu bisa sukses, yakin kamu bisa kaya, yakin hutangmu bisa lunas. Tonton video ini hingga akhir teman-teman semuanya supaya nggak gagal paham. Tapi sebelum itu saya juga sampaikan bahwa video ini saya sampaikan khusus bagi mereka yang yakin saja, yang yakin dengan janji Allah, yang yakin dengan keajaiban. Kalau nggak yakin ya sudah, silakan skip aja video ini, jangan ditonton ya. Ini terkhusus saya buat bagi mereka-mereka, bagi kita-kita yang yakin dengan kekuasaan Allah. Baik teman-teman semuanya, begini. Salah satu tanda bahwa seseorang itu yakin dengan janji Allah itu adalah dia berusaha tenang di setiap kondisi. Dia berusaha tenang di setiap kondisi, meskipun batinnya itu lelah, pikirannya itu capek, pikirannya itu ketakutan, banyak beban lah yang dia pikirkan, tapi dia berusaha yakin hatinya bahwa pasti Allah melihat, pasti Allah mendengar, pasti Allah tahu keinginan kita, pasti Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Maka dia berusaha, dia menahan semuanya, dia hanya berfokus pada kekuasaan Allah, dia hanya fokus pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapatkan dulu dari guru saya ya, bahwa kalau kamu yakin dengan janji Allah, kalau hatimu, pikiranmu yakin dengan janji Allah, maka insya Allah hidupmu akan dimudahkan. Bahkan semua urusanmu akan dimudahkan sama Allah. Itu kata guru saya dulu. Nah, perkara yakin ini nggak mudah teman-teman semuanya. Butuh proses, butuh latihan. Saya menyampaikan begini itu bukan berarti saya itu orang yang sudah paling yakin, paling paling pede, paling nggak punya rasa takut, nggak punya rasa cemas. Enggak teman-teman semuanya. Saya juga punya rasa takut. Saya juga sampai hari ini tuh belajar terus tentang ilmu yakin itu. Tapi gini teman-teman semuanya, ketika keraguan itu muncul, cobalah kamu pejamkan mata sejenak. Pejamkan mata sejenak, kamu introspeksi diri, kamu lihat dirimu. Lihat dirimu, lihat di sekitar, lihat alam semesta ini, bahwa semuanya ini bukan tercipta karena kebetulan, tidak. Semuanya ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah. Termasuk diri kita, termasuk diri Anda. Nah, maka ketika keraguan itu muncul, apa iya ya, apa bisa ya hutangku lunas, apa bisa ya aku jadi orang kaya. Nah, coba pejamkan mata, kamu introspeksi diri, kamu tanya, aku yang nyiptain Allah, dunia ini yang nyiptain Allah. Kamu belajar untuk melihat ciptaan Allah ini. Ketika kamu fokusnya ke sana, kamu akan menjadi, oh iya ya, semuanya karena takdir Allah, semuanya karena ciptaan Allah. Itu teman-teman, itu cara pertamanya. Tapi sebenarnya nanti di akhir video saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi begini teman-teman semuanya. Sebenarnya ketika kesulitanmu itu makin memuncak sebab karena banyak hutang, ya, kamu banyak ujian dalam hidup ini, kamu sudah melakukan banyak hal, bahkan ritual-ritual keagamaan sudah kamu lakukan, kamu sudah melakukan tahajud, sedekah dan sebagainya, tapi hidupmu makin susah, makin sulit, seolah jalan gak ketemu, seolah kamu gak tahu harus berbuat apa. Ingat teman-teman semuanya, sebenarnya itu adalah cara Allah untuk menaikkan levelmu, untuk menaikkan kelasmu, untuk mengangkat derajatmu ke derajat yang lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya kehidupan itu sama seperti ujian teman-teman sebenarnya. Ketika kita ujian di sekolah itu ya, pastinya kita pernah lah ketika sekolah itu ujiannya. Ketika ujian itu kan banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita hadapi, kita bingung gitu ya, banyak soal-soal yang kadang-kadang kita tuh nggak tahu jawabannya seperti apa.
Nah, sebenarnya itu sama dengan kehidupan ini teman-teman. Kesulitan itu, kemudian keraguan, kebimbangan itu juga pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang itu harus kita jawab. Jawabnya dengan apa? Dengan keyakinan. Nah, kalau di sekolah itu kan kita kan mau naik kelas itu kan pasti ujian dulu ya, banyak soal-soal yang diberikan, ada beberapa ujian lah sesuai mata pelajaran. Nah, di kehidupan kita itu juga seperti itu. Jadi kalau Anda saat ini lagi susah banyak ujiannya, Anda harus ingat bahwa Allah itu sedang ingin menaikkan level derajat, level hati, supaya jiwa kita itu kuat, supaya kita itu derajatnya diangkat sama Allah. Maka jawabannya, caranya adalah merenung Anda. Merenung. Termasuk itu salah satu tanda ketika kesulitan itu datang, Anda gak ketemu jalan keluarnya, itu tanda bahwa Anda harus menyadari bahwa diri kita ini benar-benar lemah, gak punya kuasa, hanya Allah. Nah, pahami itu. Ya Allah, aku lemah. Ternyata iya ya Allah, benar. Aku gak punya kuasa sedikit pun untuk bisa merubah keadaan ini. Hanya Engkau ya Allah. Harus dengan kesadaran teman-teman semuanya. Nah, sekarang gini, saya kasih pengalaman ke saya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat Anda semuanya. Dulu saya itu saking pingin banget itu dikabulkan doanya sama Allah. Beberapa hal pernah saya lakukan. Satu, saya pernah ketika hujan lebat, hujannya deras banget gitu ya, kemudian petirnya itu benar-benar kuat. Nah, orang-orang tuh pada ketakutan. Saat itu saya di rumah bersama orang tua gitu ya, bersaudara-saudara saya ya. Saat itu ketika hujan deras, mereka tuh sembunyi di rumah lah, bukan sembunyi, maksudnya di ruang tamu gitu ya, menghindari hujan deras gitu. Mereka ketakutan gitu. Saya justru enggak. Saya ingat kata guru saya bahwa ketika hujan lebat itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Saya keluar itu, saya dari dapur, saya buka pintu dapur gitu ya. Saya lihat tuh hujan deras, saya tatap tuh langit, saya lihat, saya angkat tangan di situ. Ya Allah, tolong lunasin hutangku ya Allah. Hamba pingin banget keluar dari masalah ini ya Allah, tolong ya Allah. Saya pernah lakuin itu teman-teman semuanya. Pernah saya berdoa, hujan deras, petirnya luar biasa. Saya pernah lakuin itu, saking pinginnya doa saya terkabul. Kemudian yang kedua, saya pernah lakuin malam hari. Malam hari setelah tahajud sekitar jam 3-an gitu, jam 3 pagi gitu ya. Setelah selesai saya tahajud, saya mengadu ke Allah, berdoa sama Allah, saya keluar rumah itu. Saya keluar rumah dengan keadaan gelap gitu ya. Kemudian gitu saya keluar, Masya Allah luar biasa, cantik banget tuh bintang saya lihat, bintang, pokoknya cerah itu waktu ya. Saya keluar, saya berdoa sama Allah di luar rumah gitu ya, saya angkat tangan sama Allah. Ya Allah, ini aku hambamu yang lemah ya Rabb, tolong hamba ya Allah. Hamba sudah gak ngerti lagi harus berbuat apa ya Allah. Rasanya benar-benar capek, lelah. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi hamba meminta ya Allah. Sampai berdoa begitu, sampai nangis tuh saya berdoa sama Allah. Keluar rumah tengah malam itu. Beberapa hari itu saya lakukan. Selesai tahajud, saya keluar rumah, diam-diam gitu ya, nggak tahu orang tua. Saya buka pintu, saya di depan rumah, saya lihat tuh langit begitu luas ya, begitu cerahnya. Selesai saya berdoa gitu di luar rumah gitu, saya lihat tuh langit. Terus saya berpikir merenung. Oh iya ya, Allah tuh bisa ciptakan segitu indahnya bintang-bintang bertaburan. Allah bisa ciptakan langit yang sangat luas. Gak mungkin Allah gak bisa melunasin semua utang-utangku. Saya berpikir seperti itu. Itu saya lakukan beberapa kali teman-teman keluar rumah. Itu ya, sebenarnya banyak ya kisah-kisah saya dulu yang saya lakukan. Saking kepinginnya doa saya terkabul tuh, saking pinginnya hutang saya lunas. Kemudian yang lebih sedap kali, yang sedap ya bahasa saya, yang lebih keren banget nih menurut saya. Saya itu kan ngefans banget ya sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Buku-buku beliau tuh banyak saya baca. Saya tuh termotivasi dari beliau gitu ya. Saya pernah, beliau tuh kan mengajarkan tentang ilmu sedekah. Saya coba saat itu sedekah pol-polan, sedekah 3 bulan gaji teman-teman semuanya. Saat itu saya kan guru honor tuh gaji saya itu 400.000 satu bulan. Itu saya sedekah 3 bulan teman-teman. Pernah itu, saking saya pingin banget tuh doa saya dikabulkan sama Allah gitu. Hutang saya dilunaskan. Pokoknya saya ingin keluar dari masalah itulah. Saya pernah sedekah gaji itu 3 bulan. Gitu gajian bulan pertama nggak saya ambil. Saya bilang tuh sama yang yayasannya, udah Pak nggak usah saya ambil, nanti aja tunggu 3 bulan. Itu apa nggak apa-apa untuk tabungan, saya bilang begitu. Gitu 3 bulan, singkat cerita gitu 3 bulan saya minta, jumlahnya 1.200.000 tuh ya. Langsung tuh Bismillah ya Allah, saya sedekah 3 bulan ya Allah. Saya nggak ngerti nih harus gimana lagi, saya nggak punya duit nih. Tapi alhamdulillah kebetulan saat itu kan saya ngajar guru honor, ngajar pagi. Sore itu saya, malam itu juga ada ngajar-ngajar privat lah dulu ya, waktu saya belum rumah tangga. Saya ngajar, jadi adalah ini namanya
uang sedikit untuk keperluan saya ada. Tapi dari gaji saya yang full tuh di sekolah saya ngajar tuh saya sedekahkan itu 3 bulan tuh. Saya cari itu, ya Allah tolong gerakkan hatiku kemana ini hamba sedekahin ya Allah, saya nggak ngerti ya Allah. Tiba-tiba terdetak hati saya, ada teman saya yang juga dia punya hutang, bahkan rumahnya itu mau dilelang. Bahkan dia tuh sempat emosi, pihak banknya itu sampai mau dibacok gitu ya, saking dia emosinya. Saya dengar itu, saya kenal tuh kan, saya temui itu dia tuh. Dengan keadaan yang lesu, capek, dia bingung, diajak ngomong pun gak ada. Terus saya datang pelan-pelan, tunggu agak rendah, saya ajak bicara-bicara, saya bilang, Bang, dia cerita ke masalah saya nggak ceritain tuh masalah saya ke dia, sebenarnya saya juga pusing gitu ya dengan hutang itu. Dia cerita ke saya tentang masalahnya, tentang hutangnya, bahkan dia tuh mau melarikan diri lah, pokoknya sudah pol, dia lengkap gitu nggak. Tiba-tiba saya bilang begini, Bang, ini ada rezeki sedikit, mungkin nggak cukup ya untuk bayar hutang, tapi mudah-mudahan ini bisa untuk keperluan. Karena saya lihat di situ istrinya juga sudah kebingungan, kemudian teman saya ini juga sudah kebingungan, ada untuk saya bilang, Bang, ini ada uang sedikit, saya sedekah untuk abang ya Bang, yang benar-benar bermanfaat lah untuk keperluan abang sehari-hari. Saya nggak cerita masalah saya itu. Jadi dia pun terima kasih banget lah, dalam hati saya doakan, ya Allah mudah-mudahan ini jadi jalan keluar ya Allah buat hamba ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini barokah, bisa menyelesaikan masalahku ya Allah. Ya singkatnya begitulah. Alhamdulillah tuh setelah saya sedekah, alhamdulillah saya nggak dapatkan balasan apapun. Karena saya dulu teringat ya, Wancu itu bilang siapa orang yang sedekah 1 akan dibalas 10, bahkan lebih 700 kali lipat. Saya termotivasi tuh, nungguin tuh saya kalau nggak dibalas sama Allah. Alhamdulillah tuh 1 bulan 2 bulan nggak ada balasan, saya pun makin pusing itu, tagihan makin banyak. Tapi Masya Allah luar biasa teman-teman semuanya, janji Allah benar. Setelah berjalan 4 bulan atau 5 bulan tuh ya, setelah saya sedekah itu, Allah mulai buka jalan untuk saya. Mulai buka jalan, saya ketemu dengan teman di percetakan buku ya saat itu, bukan percetakan siapa namanya, untuk ngeprint tugas-tugas orang saat itu ya, tahun 2008 tuh kalau nggak salah, 2008-2009 saya diajak, tolong bantuin yuk kerja untuk ngetikkan tugas-tugas anak-anak sekolah, guru dan sebagainya. Alhamdulillah itu dapat pemasukan. Terus ada lagi proyek-proyek kaligrafi, saya kan alhamdulillah ada paham lah ngerjain kaligrafi, saya jual kaligrafi, pokoknya itu mulai terbuka jalan teman-teman semuanya, udah terbuka jalan, sampai puncaknya itu saya ada tawaran untuk nulis kaligrafi yang ini ya, proyeknya besar itu, alhamdulillah bisa menutup utang-utang saya. Itu ada kisahnya, nanti kalau untuk lengkapnya sudah saya tuliskan tuh teman-temannya. Intinya gini teman-teman semuanya, yang saya lakukan dulu adalah saya melihat betapa Allah itu kuasa. Saya meyakini bahwa Allah pasti bisa menyelesaikan hutang-hutang, bisa menyelesaikan semua masalah. Yang saat itu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya ini bisa pantas untuk menerima apa yang saya minta. Saya ingin hutang saya lunas, saya ingin hidup saya itu berlimpah, banyak uang, kemudian pokoknya berlimpah lah. Alhamdulillah saat ini tuh saya nikmatin gitu ya. Yang saya inginkan saat itu, dan saya melihat itu hanya kekuasaan Allah. Tapi ingat teman-teman semua, itu saya lakukan bukan saya itu nggak bekerja, saya tetap bekerja. Tapi yang lebih saya tempa itu adalah diri saya. Ibadah malam saya kuatkan, sedekah ya insya Allah tetap saya lakukan. Hanya sekali tuh saya sedekah pol-polannya, 3 bulan gaji gitu ya, 1.200.000 tahun, masa-masa itu kan udah termasuk besar banget ya menurut saya, bagi saya tuh tahun 2008 ya. Nah alhamdulillah sampai saya ini juga rutin lah, nggak perlu saya sebutkan ya. Saya tingkatin ibadah, tahajud, pokoknya saya lakuin semuanya. Saya tempuh jalur langit. Saya nggak mikir nanti seperti apa caranya. Saya nggak mikir itu. Yang penting pokoknya ke Allah, semuanya Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya kehidupan itu penuh dengan keajaiban. Banyak banget keajaiban terjadi. Saya pingin dapat laptop itu gratis gitu ya. Ya kalau saya ceritain panjang teman-teman semuanya. Kemudian dapat TV LCD, masa-masa itu TV LCD itu masih mahal banget harganya, saya dapat tuh gratis dari perlombaan MTQ ya. Kemudian saya pingin kulkas, pingin ganti TV orang tua saya jadi LCD, itu pokoknya banyak banget tuh hal-hal yang gratis. Keajaiban terjadi di diri saya gitu. Kerjaan kecil-kecilan sudah mulai kebuka teman-teman semuanya. Alhamdulillah perjalanan saya itu saya lakuin full semuanya itu pakai jalur langit teman-teman. Tapi saya tetap lakuin ikhtiar dunia. Walaupun saya tuh kerja saya tuh gajinya nggak besar, nggak banyak, tapi saya nikmatin. Saya belajar bersyukur, saya belajar pasrah, saya belajar yakin. Alhamdulillah Allah buka jalan teman-teman semuanya. Sebenarnya banyak yang saya sampaikan. Ini waktunya udah banyak ya. Udah kepanjangan. Intinya gini teman-teman semuanya. Anda jangan
jangan minder, jangan terus pesimis. Saat ini Anda sedang dikejar-kejar hutang, Anda nggak punya aset, kemudian penghasilan Anda nggak banyak, pokoknya Anda nggak punya siapapun, nggak punya aset, nggak punya teman yang bisa membantu. Anda harus ingat, Anda punya Allah. Punya Allah teman-teman semuanya. Makanya tergantung keyakinan Anda. Anda yakin gak sih sama Allah sebenarnya? Yakin gak sih Allah tuh bisa menolong? Yakin gak sih Allah tuh bisa mewujudkan segalanya? Itu aja kuncinya. Tempah diri Anda. Pantaskan diri kita ini untuk menerima apa yang kita minta. Kalau Anda ingin banyak rezeki, banyak duit, ya Anda harus belajar memantaskan diri. Salah satunya adalah dengan memperbaiki hubungan kepada Allah. Kemudian Anda juga harus mengasah pola pikir, merubah mindset, banyak baca buku, dengar kajian. Anda jangan fokusnya pada masalah-masalah hutang, jangan. Anda bergerak selain itu terus perbaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda juga harus menggali potensi yang ada pada diri Anda. Mulai dari yang kecil-kecilan. Kalau Anda punya bakat untuk jualannya, udah dari modal yang kecil berapapun, jajanan anak-anak, bisnis online kan banyak. Yang penting terus bergerak. Nanti biarkan Allah yang menyempurnakan semuanya. Itulah tugas kita tuh, terus bergerak, terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman semuanya. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Nah, intinya teman-teman semuanya, dengan ilmu yakin itu, dengan ilmu yakin, insya Allah semuanya akan mudah. Insya Allah semuanya akan dikasih jalan sama Allah Subhanahu. Nah, sekarang caranya bagaimana? Udah kepanjangan ya, mohon maaf ya teman-teman. Caranya bagaimana supaya kita yakin? Satu, Anda harus sering tadabbur alam. Tadabbur alam teman-teman semuanya. Saya tuh sering healing ya, rekreasi lah gitu, ke danau, ke pantai. Saya tuh merenung gitu betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dia jauh-jauh. Anda lihat deh malam hari itu keluar rumah, lihat tuh langit, tatap tuh langit. Begitu indahnya. Siapa yang menciptakan Allah? Allah bisa ciptakan itu. Masa Allah nggak bisa menyelesaikan semua masalah? Itu nggak mungkin teman-teman. Kemudian singkat aja teman-teman ya, yang penting tadabbur alam. Perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Anda renungkan bahwa Allah itu benar-benar kuasa, bisa mewujudkan sesuatu hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Kemudian yang kedua, belajar tentang ilmu tauhid, tentang sifat-sifat Allah itu. Allah itu Maha Rahman. 99 itu sifat Allah itu pelajarin, dan Anda banyak dengarkan kajian. Kemudian yang paling penting itu juga ibadah ditingkatkan. Banyak berzikir, banyak sholawat, termasuk Anda riyadhah. Itu tujuannya salah satunya adalah meningkatkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya itu terus dilakukan. Yakin itu nggak ada habisnya. Kita sampai mati belajar tuh harus terus belajar. Nggak serta-merta 1 hari 2 hari keyakinan itu langsung datang. Enggak teman-teman ya. Dia terus belajar, berproses. Nah, jadi itu teman-teman semuanya. Wah, sebenarnya banyak banget yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah di lain waktu ya. Intinya, latih keyakinan itu. Semuanya kembali kepada diri Anda. Jika Anda memang benar-benar yakin pada kuasa Allah, insya Allah hidupmu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hutang-hutang, bukan hanya hutang, semua kebutuhanmu, rezekimu akan diurus dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.